Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Selviana Syarif dengan NIM 1901010403 dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Program Studi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Konsep Waktu, Perubahan, dan Kebudayaan. Bisa dilihat sini, yang pertama konsep waktu dan sejarah. Sejarah dalam arti negatif. Yang pertama, sejarah itu bukan mitos. Sama-sama menceritakan tentang masa lampau, tetapi sejarah itu berbeda dengan mitos. Yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu bersifat abstrak dan spekulatif. Dalam arti filsafat itu hanya berurusan dengan pikiran umum. Yang ketiga, sejarah itu bukan ilmu alam. Yang keempat, sejarah itu bukan sastra. Perbedaan sejarah dan sastra itu ada 4. Yang pertama, cara kerja. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, hasil keseluruhan. Yang keempat, kesimpulan. Selanjutnya, sejarah dalam arti positif. Yang pertama, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah menceritakan manusia, seperti manusia menjadi fosil dan menjadi kajian antropologi ragawi. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu suatu yang tertentu, satu-satunya yang terencana, dikatakan satu-satunya karena peristiwa dan waktu kejadian hanya terjadi sekali saja. Yang keempat, sejarah adalah ilmu tentang waktu, hal-hal yang membicarakan tentang waktu yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan pertumbuhan. Selanjutnya kita masuk pada guna sejarah. Guna sejarah terbagi menjadi 2. Yang pertama, guna intrinsik, yang kedua, guna ekstrinsik. Guna intrinsik yaitu sejarah sebagai ilmu sejarah atau ilmu terbuka. Yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang kedua, guna ekstrinsik. Guna ekstrinsik yaitu sejarah sebagai pendidikan moral, fakta yang sangat penting dalam sejarah. Tanpa sejarah tidak boleh bersuara. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan keindahan seperti pengalaman estetik akan datang melalui mata waktu seperti datang ke monumen, candi, istana, atau membaca. Selanjutnya kita masuk pada tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa dari masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikuti perkembangannya dari masa lampau hingga masa kini. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru, inovasi atau innovation. Yang kedua, pertentangan konflik dalam masyarakat seperti pertentangan terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat. Yang ketiga itu faktor eksternal, yaitu lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya kita masuk pada konsep kebudayaan. Manusia diciptakan oleh kebudayaan tertentu dan di dalam lingkungan kebudayaan tertentu. Kebudayaan menghasilkan manusia tertentu, contohnya kebudayaan Jawa menghasilkan manusia Jawa. Selanjutnya, pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari bud yang berarti budi atau akal. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terdapat 7 unsur. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem peralatan atau perlengkapan hidup. Yang ketiga, sistem mata pencarian atau sistem ekonomi. Yang keempat, sistem kemasyarakatan atau organisasi-organisasi sosial atau sistem sosial. Yang kelima, sistem pengetahuan. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan. Yang ketujuh, sistem kesenian. Selanjutnya kita masuk pada wujud-wujud kebudayaan. Yang pertama, sistem budaya atau cultural system, yaitu wujud di mana kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua,
Sistem sosial atau social system merupakan wujud kedua dari kebudayaan. Sistem ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Yang terakhir, berupa kebudayaan fisik seperti benda-benda, hasil karya manusia. Sifat dari kebudayaan ini paling konkret, seperti rumah, kain batik, dan lain-lain. Ya, itulah hasil pemaparan materi PowerPoint saya yang berjudul Konsep Waktu, Perubahan dan Kebudayaan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari isi PowerPoint saya atau video ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.